Selamat berjumpa kembali bersama aku Rivi dan lagi ramai tentang ribut-ribut ijazah asli apa palsu gitu. Tapi kali ini aku nggak mau bahas yang lagi ribut-ribut itu. Kali ini aku mau sedikit beropini tentang sebenarnya gimana sih harusnya kita dengan ijazah kita itu. Apakah harus bekerja sesuai ijazah atau kalau ijazah kita nggak kepake terus gimana gitu. Selamat datang di Cerita 30-an. Sebenarnya ijazah itu apa sih? Ya, ijazah itu adalah bukti bahwa kita menyelesaikan suatu prosedur akademis gitu, baik itu di sekolah maupun kuliah. Terus apa pentingnya ijazah? Bagi teman-teman yang mau berkarir di bidang akademis ataupun posisi kerja yang sesuai dengan jurusannya, tentu itu akan menjadi syarat utama gitu. Yang jadi permasalahan sekarang itu adalah lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah peminatnya. Dalam hal ini jumlah peminat lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia gitu. Nah, di sini akan terjadi masalah sosial nih. Dalam situasi ini tentunya ijazah yang tadinya harusnya digunakan secara linear, baik di bidang akademik ataupun posisi karir, harus mencari cara lain. Misalnya, menggunakan ijazah untuk melamar kerja di tempat di mana lowongan kerja itu menerima semua jurusan atau semua bidang studi gitu. Dan itu belum tentu berhubungan langsung dengan jurusan kuliah ataupun sekolah yang kita ambil sebelumnya gitu. Ya, tinggal kita bersedia atau enggak aja. Tapi selain opsi tersebut, pendapatku, tapi aku yakin ini bukan pendapatku doang, ada pilihan jalur yang bisa kita ambil selain itu gitu, yaitu lewat jalur hobi. Hobi? Maksudnya gimana? Jadi gini, semua orang yang bisa akses sosial media harusnya juga punya modal untuk mempromosikan diri mereka, baik promosi skill, dagangan, atau apapun, termasuk hobi. Sekarang kita coba ambil contoh konten kreator yang berawal dari hobi. Salah satunya yang top notch adalah kalau menurutku ya, Medi Renaldi yang suka review mainan. Bayangkan 10 atau 15 tahun lalu orang punya hobi mainan gitu. Mungkin gak ada yang nyangka bahwa hobi punya mainan bisa jadi hal yang menghasilkan di suatu hari nanti gitu. Terus yang berikutnya Next Carlos. Bayangkan juga orang hobi makan, terus videoin dia lagi makan, upload di YouTube, dan ternyata saat ini bisa jadi salah satu reviewer makanan paling top notch lah di YouTube. Nah, dari mereka kita punya gambaran bahwa sebenarnya hobi yang simple juga punya peluang untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk memulai mendokumentasikan hobi kita dan memposting di sosial media baik YouTube, Instagram, TikTok. Jadi misalnya kalau kalian punya hobi make up, hobi masak, nyanyi, atau hobi apa lagi ya yang agak unik, mungkin hobi jawabin soal matematika gitu kayak Jerome Pauline. Bayangkan pelajaran seperti matematika yang biasanya dianggap sulit dan membosankan bagi sebagian banyak orang mungkin, termasuk aku juga sih, bisa menjadi hal yang membawa orang dikenal jadi lebih luas gitu dan menghasilkan pula seperti Jerome Pauline. Tapi ada juga pendapat pasti, tapi kan harus punya followers banyak, subscriber banyak dulu biar bisa menghasilkan. Ya nggak salah juga. Tapi tujuan utama untuk memposting, mengupload video di YouTube itu bukan untuk AdSense atau monetize gitu, tapi untuk promosi diri seperti yang aku bilang tadi, promosi skill kalian, promosi apa yang kalian bisa, promosi hobi kalian. Nah, dengan orang lihat, dengan orang tahu bahwa kalian punya skill itu, kalian punya hobi itu, mungkin suatu saat mereka punya acara yang berhubungan dengan hobi kalian dan kalian diundang gitu, atau kalian bisa jadi pengisi seminar, bisa jadi kan. Upload konten atau video atau posting di sosial media bukan melulu soal AdSense atau monetize gitu, tapi itu adalah cara untuk kita mempromosikan apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, dengan di situ sedikit banyaknya orang jadi tahu apa yang kita bisa dan lama-kelamaan mungkin AdSense bisa kita dapat gitu. Apa yang aku lakukan saat ini juga bagian dari menjalani hobi gitu, tapi ya masih jauh dari monetisasi. Nggak apa-apa juga sih. Sorry, keringetan. Terus kenapa kita harus mulai dari hobi? Menurutku simpel aja sih sebenarnya. Kenapa harus mulai dari hobi? Karena hobi adalah sesuatu yang kita senangi, hal yang kita nggak terbebani dengan melakukan itu, kita senang dengan itu. Paling nggak kita senang dulu dengan apa yang kita lakukan gitu. Ya nggak harus lihat viewsnya, nggak harus lihat subscribernya atau followersnya. Dengan kita menyenangi apa yang kita lakukan, aku rasa jalan kita atau langkah kita akan bisa lebih panjang di situ gitu. Apakah ini pasti berhasil ya? Enggak juga. Ini kalau bagi gue pribadi ini adalah salah satu cara untuk aktualisasi diri mungkin. Ya seenggaknya ada yang kita lakukan lah. Selama ada peluang di sana ya nggak ada salahnya kita coba. Oke, segitu aja. Kalau kalian ada saran, kritik, ataupun ide-ide yang menarik untuk kita bahas di konten ini, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.